Ngopi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama YouTuber ganteng ya, yang selalu jadi beban beban hidup kalian. Oke guys, saya akan membahas tentang aparatur negara yang blow on, konyol, stupid. Jadi aparat-aparat ya kayak yang lagi viral ya, polisi, Babinnas, ada juga tentara juga ya ikut-ikutannya. Jadi sebagai catatan agar tidak terulang kembali kayak kasus Pina ya. Kasus Pina adalah hal paling konyol di dunia ya. Jadi sesuatu kesalahan tanpa bukti, sangat disayangkan ya. Kita sebagai rakyat sipil sangat was-was dan sangat khawatir suatu saat kita akan dijolimi oleh aparatur negara, kan dipitnah atau kita menjadi tersangka dalam bukti dan saksi yang tidak mendukung kayak kasus Pina. Nah, jadi kita udah menutup ya, banyak yang sampai sumpah pocong berarti udah buntu ya. Jadi dasar hukumnya udah buntu. Jadi bener-bener kayak nggak ada orang-orang pintar ya, pintar berlogika, pintar menganalisa, pintar membuktikan. Jadi sangat parah sekali. Nah, kayak kemarin kasus orang menjamret terus mati ditabrak oleh korban ya, termasuk korban ya, suaminya, lalu meninggal terus jadi tersangka ya. Ini pembahasan yang sangat spesial ya, karena untuk penegak hukum aparatur negara ya. Aparatur negara itu tiap bulan digaji sama negara ya, dan negara itu mengelola kekayaan dari alam Indonesia ya, jelas, dari minyak bumi, dari listrik, dari gas, dari pajak, semuanya itu dikumpulkan untuk mengelola gaji-gaji kalian. Kita sebagai rakyat sipil nyari uang sendiri ya, bahkan kita juga nggak makan kalau nggak punya uang, utang domelin sama warung. Jadi ingat penderitaan rakyat sipil, rakyat jelata, harus ngojek, harus jualan bakso, harus berbisnis, persaingan, harus menggaji karyawan, hujan-hujanan. Aparat enak, polisi, tentara, DPR, presiden, mereka tinggal menghitung hari, 30 hari udah menerima gaji gede dan fasilitas yang memadai. Itu perbedaannya. Maka perlulah dikritik kinerjanya agar seimbang. Jadi rakyat kan tidak menikmati fasilitas yang benar-benar gitu kan, hanya separohnya, artinya cuma perbaikan jalan, bukan tiap bulan dapat tunjangan apa. Jadi harus dipahami. Jadi jangan seakan-akan kalian itu terhormat, enggak, kalian itu dapat amanah. Jadi setiap aman itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya, karena setiap aman itu mendapatkan giveaway yang lebih banyak. Ya, gaji rakyat biasa paling berapa sih, 5 juta. Gaji aparatur kan bisa sampai 10 juta, 8 juta, 9 juta ya. Wajar kalau dihitung-hitung. Nah, yang saya akan bahas tentang jambret ini ya. Jadi jambret itu bukan manusiawi ya, itu hanya beban masyarakat, sampah. Jadi wajar resikonya bisa dibunuh, bisa dikebukin, bisa dipukulin. Nah, penegak hukum adalah menengahi, yaitu mengambil sikap, bukan menghakimi. Jadi jambret itu apakah benar jambret, mati, ya sudah SP3. Kayak polisi juga sama, polisi ngejar pelanggar lalu lintas kan, nggak bawa SIM, nggak apa, terus dia dikejar sama lalu lintas terus dia meninggal. Apakah polisi jadi tersangka? Tidak mungkin kan, di SP3. Jadi simple banget hukum itu, nggak perlu diolah lagi jadi tersangka karena tidak seimbang, karena dia bawa mobil, itu namanya mencari-cari kesalahannya. Dan dasar hukumnya kan peristiwanya itu jambret, nggak boleh kita diam di jambret, diam saja, namanya membiarkan kejahatan. Apa dasar hukum membiarkan kejahatan? Adalah kebodohan. Apalagi kita beragama Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, udah jelas itu, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu udah jelas, di negara manapun juga melakukannya. Jangan sampai membantu kemungkaran, jambret kita bantu, biarin saja diem, itu namanya menolong kemungkaran, termasuk dosa. Jadi negara itu turunnya itu
agar mendisiplinkan kesalahan dan dosa-dosa. Jangan sampai ada kerusakan. Nah, yang seperti itu kan harus di SP3. Nah, yang jadi masalah adalah sampai berlanjut ke pengadilan, sampai ingin menjadi vonis. Aduh, kapan nggak ada hukum acara lain ya selain SP3? Itu sangat wadidaw. Ditambah lagi es gabus. Jadi polisi menghakimi ya dengan pedagang. Dapat laporan sebuah netizen ya memviralkan bahwa ada pedagang yang jualan es gabus beracun ini itu. Karena ya Allah, dari kecil juga pernah minum es itu udah bertahun-tahun. Bagaimana cara buktinya? Ya dites dulu sama BPOM, jangan sampai menghakimi sampai memukul sampai itu memalukan ya sebagai aparat negara yang bikin malu. Apa masyarakat sipil itu kan tidak berdaya ya, atau bisa di cross check lagi pembuatannya gimana, jadi tidak sampai viral-viral begini ya, bikin malu. Jadi seakan-akan itu tidak diberi pendidikan gitu. Jadi dasar hukum itu ajas tidak bersalah meskipun apapun yang terjadi ya, kita harus mendasari itu. Kan diajarkan di mana-mana pun nantinya timbulnya fitnah prasangka, kan hukum tidak boleh menggunakan prasangka, harus ada saksi bukti tersangka ya kan, dan korban. Kalau nggak ada korban gimana, dasar hukumnya apa korban? Kayak yang lagi viral lagi ya kasus ijazah palsu ya, kasus ijazah palsu milik Jokowi udah jelas diteliti, di cross check, di setiap hari muncul di TV-TV, bahkan netizen juga percaya itu ijazah, udah kelihatan. Bagaimana cara mungkin ya, dia aja nggak pernah bisa nunjukkan ijazahnya, gimana ceritanya? Kok bisa tahu? Ya tahu, polisi aja bilang fotokopi dibilang identik, terus SP3 kelar. Jadi orang-orang yang kuat itu, orang-orang yang pejabat itu dilindungi sama negara. Jadi nggak boleh begitu, harus sama rata. Apalagi dia pernah menjabat ya, udah jelas. Jadi untuk catatan ya, rakyat sipil atau aparatur, jadi mereka tuh punya kelebihan, mereka dipersenjatai, mereka punya wewenang, punya perintah. Jadi rakyat sipil itu tidak bisa melawan karena memang ada dasar hukumnya, tidak boleh melawan aparat karena dasar hukumnya. Nah sekarang aparatnya harus pinter, jangan bodoh. Jadi harus bertanya lagi apakah benar, jangan menghakimi, dicek lagi, di cross check. Banyak kan seperti itu. Aduh, apa perlu pendidikan lagi? Terus juga kepolisian pengen nggak boleh dibawa kementerian. Nah kalau kepolisiannya bener sendiri gimana? Kebanyakan salah polisinya, ya harus diproses lagi. Ada, ampun. Tolong belajar lagi ya, diulang-ulang lagi. Artinya jangan sampai gegabah ya, kayak penjamret ini sungguh menakutkan gitu. Kita sebagai rakyat biasa ingin menolong orang yang dijamret, bingung kalau hal sampai terjadi, bingung gimana sampai korbannya meninggal, kita nolong jambret terus meninggal lagi, kita tersangka lagi, repot. Tolong jangan bikin susah lah. Saya kasih pelajaran penting dari YouTuber yang tidak berguna ini ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.